Ya, kembali lagi bersama saya Bara. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk membahas mengenai obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten atau negara sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Di sini investornya bisa kita sebagai investor. Penerbit obligasi atau penerbit surat berharga diwajibkan untuk membayarkan kupon bunga yang sudah dijanjikan di awal secara rutin, lalu nanti di akhir tidak lupa juga dibayarkan pokok hutangnya. Jadi simpelnya obligasi itu seperti surat utang di mana ada bukti ataupun ada hitam di atas putih antara peminjam dan pemberi pinjaman. Mudahnya sih kayak gitu ya bahasa sehari-hari kitanya. Jadi kalau kita mirip-miripin tuh mungkin jadi mirip juga sih sama deposito, di mana kita stok uang lalu nanti kita dapat returnnya. Nah, kalau obligasi juga sama, kita memberi uang atau kita memberi pinjaman kepada negara ataupun ke perusahaan yang menerbitkan obligasi, lalu nanti kita akan dikirim rutin kupon bunganya seperti itu. Istilah kerennya itu fixed income atau pendapatan tetap. Kenapa? Karena kupon yang dikirim itu rutin ke kita. Bisa per tahun, per bulan, per semester, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Secara umum obligasi ini banyak jenis dan macamnya. Yang pertama kita bagi dulu dari segi jenis kupon yang dibayarkan. Biasanya ada dua. Yang pertama adalah fixed rate atau suku bunga tetap dan floating atau suku bunga mengambang atau berubah-ubah. Bagaimana contohnya? Misalnya yang tadi fix. Nah, jika fix maka dia ketika obligasi itu diterbitkan, maka dia langsung menetapkan kupon bunga ataupun kupon return yang ingin diberikan. Misalnya negara mengeluarkan obligasi dengan return 8%. Nah, ya sudah, apapun yang terjadi selama periode obligasi itu berjalan hingga jatuh tempo, maka kita akan mendapatkan return yang tetap 8%. Tidak berubah walaupun ekonomi sedang bagaimanapun ataupun kebijakan berubah sebagaimanapun, maka uang yang kita terima atau return yang kita dapatkan itu tetap di angka persentase 8% itu. Berkebalikan dengan fixed rate, ada yang namanya floating atau mengambang atau berubah-ubah. Biasanya mereka ini mengikuti suatu acuan, kemudian diberikan spread atau gap supaya menarik para investor. Misalnya sekarang suku bunga di kisaran 3,75 atau 4%. Misalnya kita ambil 4%. Maka biasanya kupon dari obligasi yang ditawarkan adalah patokan suku bunga tersebut lalu kemudian diberikan gap. Misalnya diberikan gap 2% dari suku bunga yang ditetapkan oleh BI. Jadi ketika suku bunga 4%, maka return yang kita akan dapatkan adalah sebesar 6%. BI itu biasanya melakukan evaluasi suku bunga secara berkala. Nah, ketika sudah dievaluasi dan misalnya suku bunganya ditetapkan menjadi 5%, maka return yang kita dapatkan bukan 6% lagi, tapi 7%. Karena patokan kita adalah suku bunga acuan dari Bank Indonesia lalu diberikan gap sebesar 2%. Itu untuk yang floating. Lalu ada juga yang tidak terlalu umum dan ini biasanya penerbitnya ini obligasi korporasi ya. Biasanya penerbitnya itu dari perusahaan, yaitu zero coupon obligasi. Jadi obligasi itu tidak ada kupon yang dibayarkan rutin ke investornya. Namun saat obligasi itu dikeluarkan, mereka mengeluarkan obligasi itu dengan harga diskon. Misalnya 70% dari nilai aslinya. Jadi ibarat kita membeli suatu obligasi bernilai 100 juta, namun dengan harga diskon misalnya harganya menjadi 70%, maka kita hanya membayarkan 70 juta di muka saja. Lalu dengan berjalannya waktu, ketika jatuh tempo, uang yang dikembalikan ke kita dibayarkan penuh 100% dari uang yang
kita setor, berarti kita mendapatkan utuh 100 juta. Jadi kita mendapatkan untung 30 juta seperti itu. Jadi tidak ada kupon yang dibayar rutin. Jadi dipinjam 70%, nanti dikembalikannya 100%. Tadi dari segi jenis kupon, sekarang kita lanjut ke jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Sebagaimana tadi sudah disinggung, umumnya ada dua, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Untuk obligasi negara, biasanya mereka menerbitkan obligasi untuk membiayai APBN sebagai salah satu sumber dana yang masuk ke APBN pada tahun tersebut misalnya. Sedangkan untuk perusahaan, mengapa mereka menerbitkan obligasi? Karena bisa saja mereka ingin melakukan ekspansi, namun mereka memilih untuk pinjam publik atau pinjam ke para investor publik. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya bisa terjadi dari dua faktor. Yang pertama adalah jika mereka meminjam ke bank, bunganya terlalu besar. Biasanya bunga pinjaman bank itu sudah di angka belasan persen, mungkin 15% ya. Jadi itu pasti akan memberatkan perusahaan. Nah, di sisi lain ada juga, kan ada perusahaan yang membutuhkan dana dan melakukan IPO ataupun penawaran perdana di pasar modal. Jika mereka melepas saham ke publik, maka persentase kepemilikan mereka di perusahaan itu akan berkurang karena ada saham yang dilepas ke publik dan masyarakat pun bisa memiliki perusahaan tersebut. Agar persentase kepemilikan mereka tidak berubah, lebih baik dibandingkan mengeluarkan saham, lebih baik mengeluarkan obligasi saja. Jadi seperti solusi dibandingkan meminjam dari bank ataupun dibandingkan mereka menerbitkan saham, maka mereka pun mengeluarkan obligasi perusahaan. Perusahaan juga memiliki alasan yang bermacam-macam untuk melakukan pinjam publik ataupun menerbitkan obligasi ini. Apakah untuk melunasi hutang atau untuk ekspansi perusahaan, misalnya modal untuk membuka pabrik baru. Biasanya nanti akan diketahui alasan-alasan kenapa obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan. Nah, setelah penjelasan-penjelasan obligasi tadi, maka timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita membeli obligasi tersebut? Untuk obligasi perusahaan, biasanya mereka melakukan lelang dengan nominal yang cukup besar. Jadi, kita sebagai investor yang masih receh-receh, yang masih nominal kecil, biasanya jarang mendapatkan kesempatan ini. Walaupun sebenarnya bisa. Kadang ada juga obligasi perusahaan yang hitungannya masih terjangkau, biasanya di angka 50 juta atau 100 juta untuk nominal pembelian minimumnya. Nah, sedangkan untuk negara juga, untuk beberapa seri atau beberapa kode obligasi tertentu, mereka juga melakukan pelelangan dengan nominal yang cukup besar, di mana kita tidak sanggup untuk membelinya secara perseorangan. Namun, negara pun mengeluarkan obligasi retail, di mana kita diberikan peluang oleh negara untuk membeli obligasi-obligasi tersebut dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari 1 juta saja. Produk-produk ini disebut juga dengan SBN Retail ataupun SBSN Retail, di mana obligasi-obligasi ini memang khusus ditujukan ke investor retail seperti kita. Lalu untuk obligasi perusahaan, bagaimana cara retail memilikinya? Mudahnya kita nanti membeli reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi, di mana portofolionya pasti ada obligasi-obligasi negara ataupun obligasi-obligasi perusahaan. Dengan kita membeli unit di reksadana, secara tidak langsung kita juga memiliki obligasi perusahaan. Walaupun tidak secara langsung, tapi itu juga merupakan salah satu bentuk kepemilikan secara tidak langsung ya. Keuntungan-keuntungan memiliki obligasi diantaranya adalah mendapatkan return yang pasti alias fix, makanya disebut dengan pendapatan tetap ataupun fixed income, di mana kita mendapatkan kupon secara rutin dari peminjam dana. Sedangkan bagi kita, ya jelas kupon obligasi itu pasti di atas deposito, karena biasanya obligasi itu jangka waktunya lebih lama sehingga menimbulkan resiko yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Jadi biasanya returnnya di atas deposito.
Dari segi resiko gagal bayar, kita harus memperhatikan perusahaan yang menerbitkan obligasi itu, tujuannya untuk apa, dan apakah cash flow perusahaannya aman, sehingga kita bisa meminimalisir gagal bayar. Jadi, gampangnya obligasi itu kita membeli obligasi, lalu kita akan mendapatkan return ataupun kupon rutin yang dikirim oleh para peminjam dana dan memiliki return yang di atas deposito. Mungkin segitu dulu video kali ini, biar tidak terlalu pusing ya, karena ini masih penjelasan obligasi secara umum dan menyeluruh. Di video yang lain akan dibahas lebih detail mengenai SBN retail dan bagaimana cara kita membelinya. Segitu dulu ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Mohon like jika Anda menyukainya, ataupun di dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain jika Anda merasa ini bermanfaat, dan semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.